lagi di mata kuliah audit sistem ya. Kali ini kita akan membawakan materi audit trial dan real time audit. Oke, kita mulai ya. Memahami bagian umum dari teknologi informasi. Jadi ada 5 bagian untuk teknologi ya secara general. Yang pertama adalah sistem dan aplikasi. Yang kedua adalah informasi, fasilitas proses, lalu sistem development, manajemen dari sisi teknologi informasi dan enterprise arsitektur ya. Dan yang terakhir adalah client server, komunikasi, intranet dan extranet. Nah, ini secara general di dalam sebuah teknologi informasi. Kita lihat satu persatu dari sistem dan aplikasi ya. Jadi ini mewakili bagaimana sebuah data diproses melalui aplikasi perangkat lunak komputer, dikelola melalui suatu sistem yang biasanya terdiri atas tingkatan yang hierarkis ya, mengikuti aturan bisnis yang ada di organisasi yang menggunakannya. Jadi ini sistem aplikasi. Jadi dikelola lah perangkat lunak komputernya melalui sistem yang terdiri dari tingkatan hierarkis ya. Jadi ada akun-akun, ada user-usernya ya, tidak semuanya disamaratakan. Sehingga proses auditnya sendiri akan meliputi verifikasi terhadap sistem dan aplikasinya, handal atau enggak, efisien, terus punya kendali gak yang melekat, mastiin itu ada benar ya, handal, cepat ataupun aman ya pada saat kirim, diproses serta dikeluarinnya informasi di setiap kegiatan tingkatan kegiatan dari sebuah sistem ya. Jadi ini ya yang dilihat ya, handal, efisien, punya kendali ya, mastiin kebenaran, handal, cepat ataupun aman ya, itu sistem dan aplikasi. Lalu information processing facilities ya. Ini kalau kita lihat secara teorinya ada input, prosesor, ada output dan ada storage ya. Jadi komponen yang terkait dengan fasilitas digunakan ya untuk mengolah informasi di dalam suatu organisasi, biasanya ini terkait dengan perangkat keras, mulai dari scanner, komputer server ya, dan lain sebagainya. Jadi perangkat keras ya. Dan di komponen teknologi informasi ini dilakukan verifikasi ya, mastiin apakah fasilitas pemrosesan terkendali ya, untuk memastikan cepat, tepat di tingkat efisiensi dari aplikasi berada dalam kondisi yang normal ya, serta di bawah kemungkinan adanya potensi kerusakan ataupun gangguan. Ini adalah processing facilities dari informasi. Jadi lebih mengarah ke perangkat kerasnya ya. Lalu ada sistem development ya. Jadi proses pembangunan maupun pengembangan dari sistem yang sudah ada dalam suatu organisasi sesuai tujuan aktivitasnya ya. Jadi katanya itu proses membangun ya. Terus proses audit di komponen ini yang ditunjukkan adalah memverifikasi apakah setiap sistem yang sedang dalam proses pengembangan itu sesuai ya dengan tujuan ataupun arahan dari visi misi ya, setiap organisasi khusus penggunaannya. Nah, di proses audit pada bagian ini juga ditunjukkan mastiin bahwa apakah selama proses pengembangan sistem ya secara umum ini digunakan dalam pengembangan sistem. Jadi udah dikembangin belum pengembangan sistem ini berdasarkan standar-standar yang berjalan atau yang berlaku di dalam umumnya ya. Nah, kita lihat manajemen of IT and enterprise arsitektur ya. Jadi harus dikelola ya. Jadi pengolahan atas teknologi informasi serta arsitektur seluruh lingkup internal di organisasi ini disesuaikan ya dengan struktur dan prosedur
yang ditetapkan oleh manajemen adalah sangat penting katanya. Penting ya, hal tersebut memerlukan proses audit yang dilaksanakan, memastikan ya apakah segenap lingkungan organisasi dalam pemrosesan informasinya ini secara terkendali dan efisien. Udah dilakuin belum secara terkendali dan efisien ya. Oke, kita lihat dari gambar ya, quality yang pasti kualitas informasi itu digunakan ya. Client server, telecommunication, intranet dan extranet. Jadi ini komputer, peralatan komunikasi, sistem jaringan komunikasi dan perangkat keras pengolahan data elektronik lainnya. Ini termasuk dari komponen sebuah teknologi informasi. Nah, audit di bagian ini menjadi penting untuk melakukan verifikasi atas perangkat keras pengendalian ya pada infrastruktur perangkat keras yang digunakan dalam pemrosesan serta komunikasi data secara elektronik dalam suatu sistem jaringan yang terintegrasi ya. Jadi satu sama lain itu saling terhubung ya. Kita lihat audit trail ya, jejak audit ya. Audit trail ini katanya salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh user dalam suatu tabel log secara rinci ya. Audit trail secara default mencatat waktu user, data yang diakses dan berbagai jenis kegiatan. Oke, nanti kita lihat ya contohnya. Nah, dari jenis kegiatan bisa berupa menambah ya, mengubah dan menghapus. Nah, ini jejak audit apabila diurutkan berdasarkan waktu bisa membentuk sebuah kronologis ya, membentuk kronologis manipulasi dari sebuah data. Diciptakan, diproses, dirubah ya, manipulasi serta hilang atau dihapus ya. Dasar ide membuat fitur audit trail ya, log biasanya itu menyimpan histori tentang suatu data ya, dibuat, diubah ataupun dihapus dan oleh siapa serta bisa menampilkannya secara kronologis. Dengan adanya audit trail ini, semua kegiatan dalam program yang bersangkutan diharapkan bisa dicatat dengan baik. Ada jejaknya lah, ada historinya. Terus kita lihat juga cara kerja dari audit trail ya. Audit trail disimpan di dalam suatu table. Ini ada table ya, menyisipkan perintah. Ya, kalian udah kenal select query language ya, SQL. Biasanya ada insert, update, delete ya. Lalu ada dengan manfaat fitur trigger di dalam sebuah database management system ya. Ini katanya trigger ini adalah kumpulan dari SQL statement secara otomatis menyimpan log pada event insert, update ataupun delete pada sebuah table ya. Ada trigger ya. Kita lihat fasilitas audit trail. Jadi kalau fasilitas ini diaktifkan, maka setiap transaksi yang dimasukkan ke Accurate Journal akan dicatat di dalam sebuah table termasuk oleh siapa dan kapan. Lalu apabila ada sebuah transaksi yang diedit, maka jurnal lamanya akan disimpan, begitu pula dengan jurnal yang barunya ya. Jadi kelihatan jejaknya. Nah, hasil audit trail ya, record audit trail disimpan dalam bentuk binary file ya, ukurannya tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu saja. Atau ada text file ukurannya besar dan bisa dibaca langsung. Atau juga ada bentuk table CSV ya. Nah, real time audit atau RTA ya. Ini katanya sistem untuk mengawasi kegiatan teknis dan keuangan sehingga bisa ngasih penilaian dan transparan status dari saat ini ya, dari semua kegiatan dimanapun mereka berada. Nah, ini mengkombinasikan prosedur sederhana dan logis ya untuk merencanakan ataupun melakukan dana ya, kegiatan dan siklus dari sebuah proyek ya. Jadi pendekatannya katanya memantau kegiatan yang sedang berlangsung dan penilaian termasuk cara mencegah pengeluaran yang enggak sesuai ya. RTA ini katanya menyediakan teknik ideal yang memungkinkan
mereka yang bertanggung jawab untuk dana seperti bantuan donor, investor, sponsor kegiatan untuk terlihat di atas bahu ya dari manajer kegiatan, didanai sehingga untuk memantau kemajuannya bisa kelihatan. Nah, sejauh kegiatan manajer prihatin, RTA meningkatkan kinerja karena sistem ini tidak mengganggu dan donor atau investor dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan tanpa menuntut waktu manajer. Jadi real time ya. Pada waktu dari pemodal RTA ini adalah metode biaya yang sangat nyaman dan rendah untuk memantau kemajuan dan menerima laporan rinci reguler ya, tanpa menimbulkan ada tambahan biaya atau beban administrasi lah yang berlebihan, baik untuk staf mereka sendiri ataupun secara struktur dari manajemen atau bagian aktivitas manajer ya. Kalau penghematan biaya overhead dari administrasi yang timbul penggunaan RTA yang signifikan ya, ini katanya meningkat seiringan kemajuan TI ya. Dan teknik kualitas pelaporan serta kendali manajemen meningkat ya, menyediakan kedua sisi dari manajer dan pemilik modal ya, pemilik modal dengan cara mencari kegiatan yang dibiayai dari sudut pandang beberapa manfaat dan minimum atau tidak ada konsumsi waktu di bagian aktivitas manajer. Mungkin sampai sini ya pertemuan kali ini. Kalian bisa chatting ya di bawah ya, dengan fasilitas yang sudah disediakan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kalian bertanya atau chatting di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.